Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Dan kita akan masuk teman-teman sekalian di bab baru dari Riyadhus Shalihin ini, yaitu bab ke-56, masalah bab keutamaan lapar dan hidup sederhana, merasa cukup dengan sedikit makanan, minuman, pakaian, dan bagian-bagian jiwa lainnya, serta meninggalkan keinginan hawa nafsu. Sebelum jauh menjelaskan dalil-dalil yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, di sini bukan berarti dianjurkan seseorang muslim itu lapar. Bukan itu yang dimaksudkan. Keutamaan lapar di sini maksudnya adalah kalau ada orang yang mengalami masa lapar dan bukan dia sengaja menerapi dirinya dengan lapar misalnya, dan dia mengalami keadaan-keadaan tertentu, mungkin karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, atau dia belum mendapatkan makanan, mungkin karena peperangan, mungkin karena bencana alam, mungkin karena memang keadaan ekonomi dia sendiri, dia belum mampu untuk bisa memiliki makanan, lalu dia bersabar, maka itu punya keutamaan. Jadi perlu digarisbawahi dan dibatasi dulu makna daripada bab ini tentunya. Dan masuk dalam hidup sederhana maksudnya hidup yang tidak mubazir dan berlebihan. Jadi jangan sampai juga difahami hidup sederhana ini seakan-akan seorang muslim tidak bisa hidup yang layak gitu ya. Yang penting jangan tabzir, jangan mubazir. Seorang muslim boleh menggunakan pakaian yang layak, memakan makanan yang layak, memiliki kendaraan dan rumah yang layak. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan isyarat ya, tentang masalah itu. Namun seorang muslim tidak menjadikannya sebagai sebuah target. Tidak menjadikannya seperti atau sebagai sebuah target ya. Seperti keadaan orang-orang non-muslim yang memang terus mengejar itu sebagai target utama mereka. Seorang muslim punya sifat qanaah, merasa cukup puas. Apa yang Allah telah berikan maka dia bersyukur. Ya, kemudian dia menikmatinya. Serta juga pada saat dia tidak mendapatkan maka dia bersabar. Ya, seorang muslim jauh dari sifat yang selalu ya, mubazir berlebihan dalam masalah mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian. Atau berlebihan dalam memiliki tempat tinggal dan kendaraan sehingga hanya dia lalai terhadap kehidupan akhirat. Dan juga seorang muslim, dia bersabar dari satu sisi kalau dia tidak memilikinya. Sambil dia ikhtiar, tapi dia tidak akan jadi beban buat dia. Kita akan temukan mayoritas orang muslim di muka bumi ini memang tidak mampu. Ya. Mereka tidak mampu. Dan mereka tetap bisa melalui kehidupan. Kenapa? Karena ada sifat qanaah tadi. Artinya mereka ikhtiar, berusaha, kalau apa yang mereka dapatkan mereka bersyukur. Berapa banyak orang yang kami temukan, mungkin pekerjaannya cuma security, mungkin pekerjaannya hanya pekerjaan-pekerjaan yang biasa, bahkan mungkin mengumpulkan kadang-kadang barang-barang bekas di tempat-tempat sampah, tapi mereka dengan mendapatkan satu bungkus makanan diberikan oleh orang yang sedang lewat, atau diberikan sedikit infak dari harta, maka mereka sangat bersyukur kepada Allah SWT. Dan itu sebenarnya kebaikan buat mereka. Karena ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, seingat saya disahihkan oleh para ulama hadis ini, kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi kepada para malaikat, lapangkan rezekinya hambaku fulan, karena kalau kau lapangkan, maka dia akan bersyukur. Dan sempitkan atau batasi rezeki hambaku fulan, karena kalau kau lapangkan, dia malah kufur. Ya. Jadi memang ada orang yang Allah SWT berikan mungkin dia kelapangan. Kasus Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, ya, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain ridwanullah alaihim, mereka kaya raya. Tapi mereka kalau kita baca dalam kitab zuhud, ya, yang mendahulukan akhirat dari dunia, maka kita akan temukan mereka adalah pemimpin-pemimpin orang-orang zuhud. Karena mereka dengan kekayaan itu mereka gunakan dan mereka bawa ke akhirat. Selalu sibuk dengan infak, tidak menjadikannya sebagai target utama. Ya. Sehingga terlihatlah glamornya. Ya. Ada orang subhanallah baru sedikit Allah kasih rezeki, sudah langsung terlihat glamor yang luar biasa gitu. Ya. Padahal mungkin dia masih susah hidupnya. Tapi dia sudah menampakkan kalau dia glamor. Berlebihan dalam perhiasan, dalam pakaian. Bahkan sudah mulai sombong. Nah orang-orang seperti ini yang sedang ditegur dalam bab kita. Tapi kalau seseorang itu kaya raya. Dan kita melihat orang ini sederhana. Anda bisa lihat bagaimana sederhana dalam arti kata dia pakai kendaraan yang bagus. Dia pakai pakaian yang bagus. Tapi terlihat orang ini bukan orang yang glamor berlebihan gitu kan. Orang yang biasa saja. Sampai orang tidak tahu kalau itu orang kaya. Nah, ini mungkin punya keutamaan tersendiri. Artinya dia tidak menjadikan hartanya sebagai
hal yang membuat dia sombong. Tapi ingat, bukan juga berarti pelit ya. Karena banyak juga orang kaya sangat pelit. Dia bahkan tidak pernah menikmati dan tidak nampak sama sekali bekas nikmat Allah pada diri dia. Ini juga keliru. Jadi kita harus berada di tengah-tengah. Antara orang yang mubazir, berlebih-lebihan, atau gelambor sampai membuat dia sombong, atau memang dia ya, merasa tersakiti sekali pada saat memang cobaan sedang datang. Tidak bersabar. Kita berada di tengah-tengah. Ada saat nikmat ada kita syukuri. Tapi tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita mubazir. Pada saat sedang tidak ada, kita menerima dan kita bersabar. Nah, ini keadaan orang beriman yang dirangkumkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang Anda sudah tahu semuanya tentunya. Ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang mukmin. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. Inna sabal sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Bersyukur, selalu nikmat dia syukuri. Dia nikmati dan tidak membuat dia sombong. Tapi dia merasa ini nikmat yang harus dia syukuri. Dia berbagi dengan orang lain. Wa inna sabal dharra sabar. Kalau diberikan cobaan dia bersabar. Maka kita berada di antara dua poin ini tentunya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan bab ini. Jadi jangan sampai Anda baca flyer atau Anda dengarkan bab ini, bab keutamaan lapar, berarti Anda sengaja membuat diri Anda lapar. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Anda jangan lapar, karena lapar adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Anda berikan nutrisi tubuh Anda. Tapi maksudnya kalau ada orang sedang ditimpa rasa lapar, maka itu adalah ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersabar sambil dia ikhtiar. Sambil dia ikhtiar untuk menghilangkan rasa laparnya. Dalil pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Maryam ayat 59 sampai 60. Dan ini menegur tentang orang yang terus ya mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia selalu saja ingin menunjukkan kesombongannya pada saat memiliki sedikit harta. Apalagi kalau sudah banyak hartanya, tambah luar biasa menganggap remeh orang lain. Atau memang orang yang ya, susah hidupnya, tapi dia menunjukkan dirinya seakan-akan dia punya kemampuan. Orang yang kaya berlebihan mubazir, ya, atau dia sombong, atau orang miskin yang justru mau membawa dirinya seakan-akan dia itu mampu, padahal sebenarnya dia tidak mampu. Menonjolkan apa yang tidak nampak dari diri, yang tidak ada dalam dirinya. Dia malu tampak seperti orang miskin misalnya atau pas-pasan. Padahal sebenarnya begitu keadaannya yang Allah berikan. Sebagai bentuk pilihan yang terbaik dari Allah untuk diri dia. Ya. Nanti kita jelaskan dalam kisah Qarun di ayat setelah ini tentunya. Baik, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diangkat dari surah Maryam ayat 59 sampai 60. Dalil pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bunyinya, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti-pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemukan kesesatan. Dan makna kesesatan ada footnote nomor 437 di bawah bagian pegang bukunya, keburukan atau balasan atas kesesatannya. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ada dua hal dalam ayat ini, atau tiga hal dalam ayat ini yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, kalau seandainya orang itu tidak sibuk ya, memperbaiki dan membenahi dirinya dalam ibadah, maka otomatis generasi yang datang dari dia pun akan jauh lebih buruk daripada dia. Misal dia nggak sholat, maka anak-anaknya pasti tidak akan sholat juga otomatis karena tinggal serumah dengan orang tuanya. Umumnya seperti itu. Ya. Tapi kalau dia membenahi diri, dia perbaiki dirinya, dia coba dekatkan diri kepada Allah SWT, semoga saja nanti dia berharap anaknya lebih baik daripada dia dari sisi ibadahnya. Maka ini yang diharapkan tentunya. Tapi dalam ayat ini ditegur orang yang seperti itu. Mereka sibuk, ya, lalai dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keturunannya pun ikut-ikutan seperti itu. Dan akhirnya kalau mereka sudah tidak peduli dengan akhirat, mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi yang digarisbawahi sebenarnya sini adalah masalah mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan ini poin yang kedua yang ditekankan dalam ayat. Wattaba'u syahawat. Artinya mengikuti hawa nafsu yang berlebihan di sini. Ya. Jadi selalu saja ambisinya adalah mendapatkan segala yang terbesar yang dia ingin dapatkan, yang membuat dia lalai dari akhirat. Beda kalau orang mengejar target misalnya omset perusahaannya, kemudian
kebersihan tubuhnya, ketampanan wajahnya, kecantikan paras wajahnya. Dia coba menjaga, merawat untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Itu beda, tidak masuk dalam masa ini. Karena dia bukan mengikuti hawa nafsunya sebenarnya. Dia sedang menjaga apa yang Allah amanahkan. Ya. Tetapi ada orang tidak seperti itu. Mereka memang terlihat yang saya katakan tadi, terlalu glamor yang berlebihan. Baru Allah berikan sedikit rezeki, sudah nampak langsung. Seakan-akan terjadi perubahan total. Padahal sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Nah akhirnya muncullah pengikutan terhadap hawa nafsu tersebut. Ya. Dari sini yang maksudnya adalah hawa nafsu berlebihan. Jadi selalu kalau setiap hari makan, ya harus walaupun kulinernya jauh di luar negeri, safar gara-gara untuk kuliner itu. Ini berlebihan. Anda boleh makan yang berkualitas, tapi jangan berlebihan. Kalau pas Anda lagi safar ke sana, oke, silakan gitu. Tidak ada masalah. Atau ada orang beli berlebihan, dia beli makanan, ya sebenarnya makanan itu bisa didapatkan kualitas yang sama, ya, kuantitas yang sama, secara kualitas sama, secara kuantitas juga sama. Tapi subhanallah, ya harganya yang juga terjangkau, tidak dia pergi beli yang di tempat lain yang sebenarnya sama. Hanya karena gengsinya. Enggak. Kecuali memang beda rasa, ya, beda bumbu, beda kualitas, itu lain. Tapi kalau tidak, hanya karena gengsi, ya, oh saya nggak mungkin makan di sana, saya harusnya makan di sini. Dan seterusnya, maka ini jadi masalah. Atau membawa dia pada kesombongan, akhirnya menganggap remeh, mencibir orang lain, ya, melirik sebelah mata dengan maksudnya menghina orang tersebut. Ini, ya, ada orang begitu subhanallah, baru diberikan kekayaan sudah luar biasa. Buka jendela mobilnya aja tidak mau pada saat dia menyapa atau disapa oleh orang-orang di sekitarnya. Saya pernah subhanallah naik kendaraan dengan seorang pejabat pemerintah kita. Masya Allah dia minta sama saya, Ustaz, bisa nggak diturunkan kacanya? Saya turunkan kacanya, karena beliau juga turunkan kaca gitu. Dia bilang, saya terbiasa menyapa masyarakat sepanjang jalan saya jalan. Ya, kecuali mungkin dalam kondisi hujan yang tidak memungkinkan gitu. Maka beliau setiap saat lewat memberikan isyarat dengan tangan. Itu salah satu bentuk tawadhu yang sangat baik gitu. Ya. Artinya ini ijtihad dari beliau ya, tapi saya melihat ini, Masya Allah dia coba melatih dirinya agar tidak membuat jabatannya itu membuat dia sombong atau menganggap remeh orang. Ada orang subhanallah begitu dapat jabatan, udah nggak pernah kelihatan lagi. Nggak pernah nampak lagi kepada bawahan-bawahannya. Bahkan ada sebagian orang non-muslim, saya dapat informasi begitu. Mereka begitu punya building atau apa, ditekankan oleh dukun-dukun mereka, ya, karena ini orang-orang yang jauh dari agama Islam tentunya. Dan mereka berkeyakinan waktu itu, atau diberikan isyarat oleh dukunnya, kalau kamu melihat pegawai ya terendah di kantormu, maka akan hilang semua hartamu. Maka dia tidak mau ketemu sama OB-nya, tidak mau ketemu sama security. Tutup semua kaca, dia langsung ada akses jalan sendiri dan segala macam. Ini akhirnya membuat berbeda sekali. Kita bisa lihat nanti banyak sekali dalil bagaimana baginda Nabi SAW, bagaimana para sahabat, mereka berbaur, mereka bertemu sama orang dan seterusnya. Kemudian penekanan yang ketiga ya, dari ayat ini adalah tentu orang-orang tadi yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu akan sesat di sini sebagaimana dijelaskan, maksudnya sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga adalah kecuali orang yang taubat dan beramal saleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Nah, ini closingnya luar biasa. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tinggalkan sholat, orang yang sibuk mengikuti hawa nafsu, kapan sampai kepada mereka peringatan seperti ini, lalu kemudian mereka mengontrol diri, mereka taubat dari tabzir atau berlebihan ya, dari mubadzir di masa lalunya, atau sombongnya dengan glamornya ya, atau pada saat sedang datang cobaan mereka tidak sabar, mereka ubah karena datang pada mereka peringatan, seperti hadis tadi, mengagumkan perkara orang mukmin kalau diberikan nikmat bersyukur, kalau diberikan cobaan dia bersabar. Maka ini dia taubat dari masa lalunya, kemudian dia perbaiki, maka dijamin bagi mereka surga ya. Baik, kita masuk kepada dalil yang kedua. Ini tentang Qarun ya. Dalam surah Al-Qasas ayat 79 sampai 80, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja 'ala qaumi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hazzin 'azim. Wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan. Artinya, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.
Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kalian. Ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang mukmin dan beramal saleh. Saya ingin berbagi cerita dulu tentang masalah ini supaya Anda fahami ayat ini. Qarun ini dulunya orang miskin. Dan dia termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Dari Bani Israel. Ya. Kemudian dalam beberapa riwayat tentu disebutkan, dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia minta kepada Nabi Musa agar mohon kepada Allah diberikan untuk dia rezeki. Tadinya dia dalam beberapa asar disebutkan dia rajin beribadah orang ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mulai berikan kepada dia ilmu. Dia bisa mulai bekerja di satu tempat dagang emas. Kemudian sampai akhirnya dia bisa menguasai ilmunya. Sampai dia punya sendiri. Sampai akhirnya menjadi orang terkaya dari kaumnya. Dan dia bergelimang dengan emas. Subhanallah, ini bukan membuat dia makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi makin jauh. Ya, makin jauh. Dia berbuat, dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Maka dia merasa sekarang level dia sudah kaya. Musa alaihissalam dan orang beriman bukan level dia lagi. Level dia adalah Raja Mesir pada saat itu Fir'aun. Walaupun kufur kepada Allah, maka dia bersahabat dengan Fir'aun. Dia bahkan ikut-ikutan mengatur makar dengan Fir'aun untuk mencelakakan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Padahal dia tadinya dari kaumnya Nabi Musa. Dan sebab Allah berikan dia kekayaan justru karena Musa alaihissalam. Nah ini sebabnya kenapa dalam ayat ini diceritakan pada saat dia keluar ke kaumnya, maksudnya di Bani Israel. Ya. Orang-orang yang pada saat itu beriman kepada Musa alaihissalam. Dia keluar, dikatakan fi zinati. Dia memang sengaja memamer kemewahannya. Ya. Dia dipikul di atas singgasana yang dia buat dari emas oleh orang-orang yang kekar. Ya. Seluruh tubuhnya pakai mahkota dari emas, kalung, baju, segala macam. Glamor sekali. Memang dia tujuannya untuk pamer. Untuk sombong. Ya. Beda sekali, saya katakan tadi, dengan orang, kasus misalnya Abu Bakar Siddiq. Orang kaya raya. Terkenal sekali. Sampai kata Aisyah dalam sebuah riwayat radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan, kana Abu Bakar atjar Quraisy hatta dakhala fi imar. Abu Bakar adalah pedagang Quraisy atau bisnis, ya. Bisnismen yang paling sukses dari orang Quraisy sampai beliau masuk ke pemerintahan. Baru beliau sibuk mengurus pemerintahan. Artinya beliau selalu berdagang dan sukses, punya kaya raya, makanya paling banyak berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kita melihat Abu Bakar beda sekali. Beliau gunakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kaya raya. Tapi beliau sibuk menginfakkan jalan Allah sampai waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW memuji mengatakan, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Sungguh bagus sekali kalau harta itu salih, halal, di tangan seorang hamba yang salih. Karena mereka sibuk menginfakkan jalan Allah SWT. Jadi bukan untuk sombong. Dia tahu ini, dia nikmati, dia syukuri, kemudian dia berbagi pada orang lain. Dia sibuk dengan kegiatan sosial, masjid, rumah anak yatim, dan segala macam. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi bukan tidak boleh kaya, tetapi tidak sampai membuat dia lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qarun berbeda kasusnya. Dia kumpulin harta sampai banyak dan Allah jadikan harta itu sebagai ujian buat dia. Makin dia sombong. Sampai ada utusan Nabi Musa AS dalam beberapa athar disebutkan, datang untuk menagihkan, menyampaikan agar dia mengeluarkan zakat harta. Dia menolak, dia tidak mau. Karena sudah terlalu jauh, dia sampai menganggap remeh Nabi Musa AS, dia mencaci makinya gitu kan. Dan dia ikut sama Fir'aun untuk mengatur makar membunuh Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membinasakan dan menenggelamkan Qarun. Maka Allah buat goncangan terjadi di istana dia, yang membuat istana dia dengan seluruh hartanya tenggelam. Sampai kan ada istilah harta Qarun, ya. Harta yang tertimbun dikatakan harta Qarun itu karena beranjak daripada Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu ada beberapa orang dari Bani Israel kalau waktu melihat lewat yang imannya masih lemah, dia mengatakan, luar biasa nih, kayak orang lewat dengan mobil yang mahal, dengan penampilan yang glamor gitu kan. Ada sebagian orang pasti mengatakan, enak bener nih jadi orang kaya kayak dia gitu. Kayak gini-gini bisa tampil. Niatnya untuk sombong seperti dia. Perhatikan, di sini masalah niatnya. Maka ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini gitu. Tapi kalau orang melihat orang lain kaya, Allah berikan dia kenikmatan. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya, dan orang itu soleh,
Orang itu gunakan untuk rumah anak yatim, masjid, kegiatan-kegiatan sosial, bantu orang susah. Dia pun menikmati ya. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya saya punya harta yang sama, maka saya akan buat, ini punya keutamaan. Ini berbeda sekali dengan kasus Qarun. Mudah-mudahan ini bisa difahami perbedaannya. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW berbunyi, manusia itu 4. Yang pertama yang terbaik adalah yang Allah karuniai ilmu dan harta. Dia punya ilmu agama, dia juga punya harta yang melimpah. Lalu dia habiskan keduanya di jalan Allah. Sibuk mengajar, sibuk juga bersedekah. Kemudian golongan yang kedua adalah yang Allah karuniai ilmu, tahu ilmu agama tapi tidak punya harta. Apa yang terjadi? Nabi SAW berikan di sini gambaran. Dia berkata, ya Allah seandainya engkau berikan aku harta seperti si fulan. Golongan pertama yang sibuk ya bersedekah dengan hartanya. Karena dia punya ilmu, dia tahu. Maka aku akan mengerjakan yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Maka dua orang ini sama pahalanya. Ya. Kemudian ada golongan yang ketiga, yang Allah berikan harta tapi tanpa ilmu. Lalu dihabiskan di jalan maksiat kepada Allah, diskotik, bar, segala macam. Lalu datang golongan keempat yang paling buruk, tidak diberikan harta dan ilmu. Lalu kemudian dia berkata, bukan dia contohin golongan pertama sama kedua, tapi dia bilang, kalau seandainya saya diberikan seperti yang diberikan golongan ketiga nih, yang sibuk dengan harta ya, tapi dihabiskan di jalan maksiat, maka saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, golongan ketiga sama 4 ini, fahuma fi wazri sawa, maka mereka sama dosanya. Oleh karena itu ini berbeda sekali. Kalau Anda lihat ada orang kaya sibuk menginfakkan hartanya, itu adalah positif. Itu bagian daripada ajaran agama kita gitu. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu al-ghaniyyu at-taqiyyul ghaniyyul khafi. Allah sangat suka hambanya yang suka bertakwa, patuh kepada Allah, mengerjakan perintah, menikmati halal, meninggalkan larangan, kaya, ghani, dan juga khafi, suka merahasiakan amal solehnya. Ya. Itu punya keutamaan. Tapi Qarun berbeda sekali. Dia dengan hartanya malah dia sombong, malah dia pamer, malah dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada saat itu Allah binasakan dia, Allah tenggelamkan seluruh hartanya dengan dia juga gitu kan. Ada sebagian orang Bani Israel pada saat dia tampil mengatakan, oh coba kami diberikan seperti ini. Niatnya sama dengan Qarun, bukan niat orang kaya soleh yang berinfak, bukan. Kalau itu kan positif tadi ya. Maka berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu di situ, wa qala alladziina utul ilma, yang mendapatkan ilmu dari Taurat dari Nabi Musa alaihissalam sudah faham. Ini urusan dunia saja gitu. Ya. Kalau ada nikmat maka digunakan dalam ketaatan, bukan seperti ini sombong-sombongan dan glamor gitu. Dan mereka mengingatkan orang-orang yang di sekitarnya yang juga miskin, yang berharap seperti punya harta seperti Qarun dan sombong seperti Qarun. Wailakum, kenapa kalian ini? Kok ngomongnya begitu? Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Ketahuilah balasan di sisi Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Maka itu ada lanjutan ayat ini ya. Diceritakan setelah itu Allah SWT tenggelamkan Qarun. Maka berkatalah orang-orang yang kemarin berkata seperti itu, coba diberikan seperti Qarun. Ya, mereka malah bersyukur tidak diberikan seperti yang diberikan Qarun. Karena khawatir kalau niatnya sama maka akan ditenggelamkan. Dan pada saat itu ada beberapa orang Bani Israel sempat menggali di titik yang mereka anggap tadinya mereka tahu itu adalah istananya Qarun dan tenggelam. Allah belah bumi, Allah tenggelamkan semua. Lalu sampailah berita dari Nabi Musa alaihissalam kalau Allah sudah menakdirkan tidak akan pernah lagi ada yang bisa menemukan harta tersebut. Allah sudah timbun, gak akan mungkin ada yang bisa menemukannya. Dan sampai hari ini tentu tidak akan, dan sampai hari kiamat tidak akan ditemukan harta Qarun itu, ya, karena memang sudah begitu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengangkat dalil yang ketiga, surah At-Takatsur ayat 8, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia. Semua akan Allah tanya ini, semua nikmat. Sampai pernah Nabi SAW ya, keluar dalam kondisi beliau lapar. Kemudian beliau bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar keluar, lalu Nabi SAW tanya, kenapa kau keluar? Dia bilang, lapar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, aku keluar juga karena itu. Mereka berdua jalan, ya. Kemudian ketemu dengan Umar. Umar pun keluar dari rumahnya. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa kau keluar hai Umar? Dia mengatakan, lapar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kami berdua juga keluar karena itu. Ya. Maka Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma mengikuti Nabi SAW. Nabi SAW mendatangi rumah seorang Ansar. Begitu dilihat oleh istri pemilik rumah itu, karena suaminya lagi keluar, maka dia gembira sekali.
merasa gembira kedatangan Nabi SAW walaupun tiba-tiba gitu. Maka dia langsung menghubungi suaminya, dia persilakan Nabi SAW dulu, lalu kemudian dia segera lari ke kebun kurma dan menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW sedang ada di rumah. Maka tanpa pikir panjang, tiba-tiba si pemilik rumah dari Ansar ini memotong tangkai kurma, ya, yang sama, ya, dia kurma itu sama tangkai-tangkainya gitu. Ya, biasanya ini dibiarkan kurmanya aja dipetik, kemudian nanti tangkainya akan bisa tumbuh lagi. Tapi ini enggak, ini dipotong sama dia sebagai bentuk penghormatan gitu. Lalu datang lalu tersenyum dan menyambut Nabi SAW dengan gembira. Mengatakan selamat datang ya Rasulullah gitu. Lalu dihidangkan. Kata Nabi SAW, sebenarnya cukup saja kamu petik kurma biasa. Tidak perlu sampai-sampai tangkainya. Dia bilang, ya Rasulullah ini saya sangat gembira gitu. Kemudian dia menyembelih seekor domba lalu dia masak, suruh istrinya masak, lalu dihidangkanlah makanan yang sangat lezat. Lalu Nabi SAW makan sama Abu Bakar dan Umar sampai kenyang. Setelah itu Nabi SAW mengatakan kalimat, sungguh ya demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, nikmat seperti ini akan Allah tanya nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman, kalau Allah berikan anda makanan yang nikmat, minuman nikmat, jangan mubazir. Jangan mubazir, ya. Ambil secukupnya, walaupun anda mampu. Ambil secukupnya, ambil nasi secukupnya, lauk secukupnya, makan secukupnya. Baca bismillah, tangan kanan, syukuri nikmat itu. Dan ada lebih, ya, dibagikan kepada orang lain. Dibagikan orang. Jangan berikan kepada orang pada saat sudah menjelang atau mendekat basi misalnya. Tidak. Berikan kepada orang memang karena anda ingin bersedekah. Maka di situ akan maksimal pahala yang anda akan terima tentunya. Ya. Jadi ini semua akan ditanya oleh Allah SWT. Dalam beberapa riwayat lain, air dingin pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita hati-hati. Dari mana sumber kita dapatkan, gitu kan? Dan juga pada saat kita konsumsi, ya kita jalankanlah hak Allah, perintah Allah SWT, membaca bismillah, ya, makan secukupnya gitu kan. Kalau ada lebih berbagi pada orang, tidak mubazir. Ya, saya melihat kadang-kadang ada orang yang Allah limpahkan rezeki pada mereka, mubazirnya luar biasa gitu. Makanan-makanan masih bagus dibuang semuanya, gitu kan. Nah, ini teman-teman yang punya restoran, hati-hati. Saya sudah instruksikan kami di restoran kami di Ajwad, makanan-makanan itu disimpan semua, ya. Yang sisa itu. Nanti kita akan bungkus dengan rapi, ya, dan kita bisa berikan kepada orang-orang. Tentu yang belum rusak gitu kan. Ya. Ini jangan mubazir. Kemarin kami waktu ke Turki, saya bilang sama jemaah karena kita dapat paket makan pagi, makan siang, makan malam. Kadang-kadang subhanallah, makan pagi masih kenyang, tapi sudah datang giliran makan siang lagi. Makan siang baru makan, sudah ada giliran makan malam lagi. Kadang-kadang lebih, ada banyak jemaah yang tidak makan. Saya katakan dibungkus saja. Ya. Sempat tour guide kami mengatakan, ini nggak ada orang yang ambil, saya bilang diambil, dibungkus saja. Kita bungkus, kemudian kita bagikan kepada orang-orang. Karena kami pernah coba, waktu kami datang ke satu kota namanya Edirne, ibu kota kedua Turki Utsmani sebelum Istanbul, kami keluar, kami suruh bungkus, karena daging-dagingnya Masya Allah gitu, dan ada nasinya. Begitu kami bungkus, begitu keluar subhanallah, depan mata Allah perlihatkan. Apa yang saya katakan tadi, tidak kita kasih orang miskin aja. Di depan mata, di depan restoran tersebut ada seorang ibu yang lagi ngumpul-ngumpulin sampah gitu ya, bekas-bekas sampah. Kemudian kita berikan dengan gembiranya dia menceritakan, bahkan dia membahasakan dalam bahasa Turki, terjemahkan kepada kami, dia juga punya suami yang sudah lumpuh apa kalau nggak salah, memang butuh makanan gitu. Dan ada juga beberapa orang miskin yang lain bisa dikasih. Jadi anda bisa kasih kepada orang gitu, ya. Jadi kalau anda makan jangan semuanya langsung dicampur aduk. Kalau anda yakin tidak bisa anda habiskan, mungkin ada yang bisa anda berbagi kepada orang lain, ya. Dan ini bagian daripada hal yang perlu diperhatikan karena Allah akan tanya nikmat itu nanti. Allah akan tanya nikmat itu, ya. Sama juga dengan pakaian, jangan terlalu berlimpah-limpah. Kalau ada pakaian, anda pakai dulu. Walaupun berulang kali dipakai tidak ada masalah gitu. Atau memang anda sedekahkan yang sudah lama kepada orang lain, atau sudah anda pakai mungkin beberapa kali anda sedekahkan, baru kemudian anda nikmatin yang baru gitu. Daripada harus menumpuk semuanya begitu banyak, yang akhirnya membuat terlalu mubazir. Tapi ingat ya, la ifrat wa la tafrid. Tidak boleh juga orang terlalu berlebihan tadi mubazir, tidak boleh juga orang terlalu pelit. Dia juga akhirnya satu baju aja itu dipakai sepanjang hidupnya, padahal dia mampu. Ini ditegur oleh Nabi SAW, karena pernah ada sahabat penampilannya begitu. Nampaknya sangat kumuh. Nabi SAW tanya kepada dia, apa kau punya harta? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Apa hartamu? Ditanya oleh Nabi SAW. Dia bilang, saya punya domba, saya punya unta gitu kan.
Kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau? Aina anta min athari ni'amillah azza wa jal alik. Mana kau dari bekas nikmatnya Allah pada dirimu gitu. Harusnya nampak gitu. Dalam riwayat lain, Inna Allah, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tapi ingat, tidak mubadzir berlebihan, tidak membuat kita sombong, tidak glamor gitu kan. Dan juga tidak kita terlalu perhitungan gitu ya. Sampai pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda sudah lihat bagaimana Allah berikan kepada saya ketampanan. Dan saya suka maksudnya dengan ketampanan dan rapi. Apakah termasuk kesombongan kalau seandainya saya berharap tidak ada orang yang menyayangi saya? Kata Nabi SAW, tidak. Itu bagian daripada nikmat Allah. Asal kita tidak berharap orang lain ya celaka misalnya. Artinya kita selalu menjaga kebersihan kita, kerapian kita, itu bukan satu hal yang salah. Nah ini intinya sebenarnya di sini bagaimana kita ya memahami kalau nikmat-nikmat yang Allah berikan akan ditanya semuanya. Akan ditanya semuanya, maka jangan mubadzir. Sering berbagi pada orang lain, sering bersedekah, itu sangat bagus ya. Daripada harus numpuk semuanya ya. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya dalil yang keempat yang beliau angkat adalah surah Al-Isra ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Saya ulangi, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, duniawi, terus dunia yang dikejar sama dia, berlebihan, bakhil, perhitungan, sedekahnya pun pas-pasan padahal hartanya melimpah, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kami akan berikan kepada dia. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ya. Jadi hal ayat ini perlu diperhatikan baik-baik. Kita boleh dunia ini kita kejar, kita dapatkan prestasi terbaik, harta, jabatan, makanan, minuman, jenjang pendidikan, kendaraan, tempat tinggal. Tapi ingat, jangan sampai membuat kita sombong dan berlebihan, gitu kan? Jadi kita harus faham tentang masalah ini tentunya, ya. Jadi harus difahami masalah ini. Kalau orang menginginkan tambahan di dunia ini yang sifatnya memang adalah hal yang positif, dalam arti kata dia mendapatkan dia melakukan hal yang baik-baik gitu kan, dia mengejar jabatan segala macam tapi tidak ada pelanggaran agama dan dia tunggangi jabatan tersebut untuk maslahat agama ya, harta untuk maslahat agama, dan yang pendidikan yang tinggi untuk maslahat agama, untuk juga menjaga nama baiknya dia, tidak ada masalah, maka itu ya insya Allah boleh-boleh saja, Allahu a'lam. Dan kita akan masuk teman-teman sekalian, setelah beliau mengatakan ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan dikenal, beliau masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini. Dan hadisnya urutan 496 dari awal belajar. Berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubsin syairin yawmaini mutatabi'aini hatta qubid." Artinya keluarga Muhammad SAW tidak pernah merasa kenyang dengan roti jawawut selama 2 hari berturut-turut sampai beliau meninggal dunia. Hadits ini muttafaqun alaih, itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, beliau radhiyallahu anha berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal madinata min ta'amil burri 3 layalin tiba'an hatta qubid." Keluarga Muhammad SAW tidak pernah kenyang dari makanan gandum selama 3 malam berturut-turut semenjak beliau tiba di Madinah hingga wafat. Riwayat ini adalah riwayat yang pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab hidup sederhana. Ya. Kita coba masuk dulu dalam global makna daripada kedua buah riwayat ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan tentang salah satu kondisi yang dihadapi atau dilalui oleh beliau bersama dengan Nabi SAW dan istri-istri Nabi Ridwanullah alaihinna yang lain tentunya ya. Yaitu beliau mengatakan dalam riwayat pertama, keluarga Muhammad SAW. Istri-istri beliau, karena Aisyah menceritakan istri-istri beliau tentu juga dengan anak-anak beliau, tapi di sini yang lebih khusus adalah beliau SAW dengan para istrinya yang serumah gitu kan. Tidak pernah merasa kenyang dengan roti jawawut selama 2 hari berturut-turut sampai beliau meninggal dunia. Riwayat yang kedua adalah
keluarga Muhammad SAW tidak pernah kenyang dari makanan gandum selama 3 malam berturut-turut semenjak beliau tiba di kota Madinah hingga wafat. Maknanya adalah Nabi SAW ya, membiasakan diri dan juga keluarganya agar hidup sederhana. Hidup sederhana. Kalaupun sampai makan, maka tidak sampai kenyang yang berlebihan. Tidak sampai kenyang yang berlebihan. Dan di sini makna riwayat ini adalah sampai beliau diwafatkan, ini berarti maknanya adalah 10 tahun terakhir di kota Madinah. Dan di saat itu justru puncak-puncak kekayaan kaum muslimin. Maksudnya keadaan muslimin sudah berbeda dengan kondisi di Mekah. Nabi SAW sudah memiliki harta, memiliki perkebunan, ya, memiliki rumah sendiri SAW, dan masing-masing istri juga punya bilik-bilik masing-masing atau rumah masing-masing. Ya. Tapi di situ Nabi SAW melatih diri beliau dan keluarga beliau agar kalau makan tidak sampai kenyang. Di sini maksudnya berlebih-lebihan. Ya. Bukan tidak boleh makan sampai kenyang, karena makan orang sampai merasa cukup atau kenyang bisa gitu kan. Tetapi ada orang yang berlebihan. Walaupun sudah perutnya kembung, tetap saja dia paksakan makan gitu. Ya. Dan sibuk dari makan ke makan yang lain. Padahal sifat orang beriman tidak seperti itu. Makna umumnya hadis adalah bahwasanya orang makan yang ada. Dia makan. Kalaupun sampai ada makanan paling sederhana, roti jawawut di sini atau gandum dari gandum, maka itu juga tidak sampai membuat mereka kenyang berlebihan. Ya. Jadi makna hadis ini bukan berarti sebagaimana kita jelaskan di awal penjelasan bab ya, bukan berarti lebih utama orang lapar, tidak. Ya. Tapi Nabi SAW sedang menjalankan terapi ini di rumah beliau dan bersama dengan keluarga beliau karena beliau mampu sebenarnya, bukan tidak mampu. Saya sudah katakan tadi 10 tahun terakhir di kota Madinah. Karena di sini dikatakan mundu khadimal Madinah, semenjak hadir di kota Madinah. Berarti 10 tahun masa kenabian beliau SAW. Dan di saat itu sudah ada perang Badr yang muslimin memenangkan peperangan dan ada harta rampasan perang. Kemudian juga ada banyak peperangan-peperangan yang lain dan juga makmur kaum muslimin ya. Pasar-pasar di Madinah hidup, mereka hidup perekonomian yang ada pada saat itu, dan mulai ada peradaban Islam, mulai ada peraturan-peraturan Islam, negara Islam kalau kita bisa bahasakan gitu kan. Tapi di sini Nabi SAW melatih diri beliau dan keluarga beliau agar tidak sampai makan kenyang berlebihan. Ya, jadi dikatakan di sini 2 hari atau 3 hari tidak sampai kenyang. Maksudnya di sini laparnya hilang, bukan dalam kondisi lapar, tapi tidak sampai kenyang berlebihan, gitu kan. Dan Nabi SAW membiasakan memakan makanan yang ada. Bukan memaksakan diri untuk mendatangkan makanan yang tidak ada. Walaupun beliau mampu sebenarnya, tapi beliau memakan makanan yang ada. Dan itu prinsip dasar dari awal kita bahas bab ini ya. Jadi boleh makan yang berkualitas, boleh minum berkualitas, tapi ingat teman-teman sekalian, ada batasan kita. Yaitu batasannya, kita makan ya tidak berlebihan. Tidak juga untuk sombong-sombong. Di sini berlebihan maksud dalamnya tabzir, mubazir ya, membuang-buang makanan segala macam, tidak boleh gitu. Tapi kalau ada kita makan dan kita syukuri. Sudah kita jelaskan tadi di sesi awal kita sebelum sholat duhur tadi, bagaimana memang kita harus bisa mengatur berada di antara la ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak juga terlalu perhitungan ya, seperti itu. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan pola hidup Nabi SAW. Di mana beliau punya kemampuan, tapi beliau SAW hidup sederhana. Dan menerapi diri beliau dan keluarga beliau agar tidak sampai kenyang berlebihan. Tentu sampai batas kenyang awal, artinya merasa cukup, itu sudah tidak ada masalah dari pelanggaran. Tapi kalau ada orang subhanallah sampai susah bernafas, masih saja diisi lagi, makan ini, minum itu, sampai sudah nggak bisa berdiri. Sampai kadang-kadang tertidur di tempat makan karena kenyangnya. Ya. Nah ini yang berlebihan, ini yang tidak boleh tentunya. Ya. Jadi ini terapi sebenarnya. Pelajaran pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah bagaimana Ummul Mukminin Aisyah menggambarkan pola hidup Nabi SAW sebagai seorang istri. Ya, dan menggambarkan ini bukan menceritakan aib rumah tangga beliau, tidak. Justru ini menjelaskan bagaimana Nabi SAW di masa keemasan beliau 10 tahun di kota Madinah. Beda dengan 13 tahun awal dakwah di Mekah yang penuh dengan penindasan dan segala macam. Tapi kondisinya malah sudah punya negara, sudah punya perekonomian, peradaban, militer, tapi beliau malah hidup dengan pola seperti ini, gitu kan? Kemudian yang kedua, yang bisa diambil pelajaran daripada hadis ini adalah bagaimana ada penggambaran tentang min khubzin sya'irin, ya, dari
riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua gitu kan, ta'amil bur. Kalau yang pertama adalah dari roti dari gandum. Kalau yang kedua adalah makanan yang dari gandum. Ya. Ini menandakan memang makanan yang paling umum, yang paling sederhana, ya, yang bisa didapatkan pada masa itu adalah makanan ini. Roti, kan hampir semua orang makan roti, gitu kan? Atau makanan yang mungkin bersifat seperti bubur atau apa yang dari gandum. Nah, ini yang paling umum orang bisa dapatkan karena gandum yang serbuk, ya, itu tinggal diseduh dengan air panas atau dimasak dengan air panas sudah bisa menjadi makanan yang mengenyangkan gitu. Dan ini sebenarnya menggambarkan tentang makanan yang sederhana pun tidak sampai membuat kami kenyang, ya, berlebihan yang akhirnya membuat lalai dari ibadah kepada Allah SWT. Anda tahu bagaimana orang kalau kenyang sekali lalu tidur, mungkin Anda akan kelewatan sholat malamnya ataupun kelewatan sholat subuhnya, karena termasuk salah satu faktor adalah makan yang sangat berlebihan, ya. Dan ini yang bisa diambil daripada hadis. Pelajaran yang ketiga adalah diambil dari potongan hatta qubit, sampai Nabi SAW wafat. Ini menandakan berarti pola yang beliau terapkan dalam rumah tangga beliau. Sampai beliau wafat, seperti itu keadaannya. Tidak sampai kenyang yang berlebihan. Hadis yang kedua dari bab kita ini, dan urutan 497 dari awal belajar, bermula dari Urwah bin Zubair. Ini ponakan Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, masih dari beliau Ummul Mukminin, bahwa beliau berkata, wallahi ya bna ukhti, wallahi ya bna ukhti, in kunna lananzuru ila al-hilali thumma al-hilal thalathatu ahillatin fi shahraini wa ma ukida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Qultu ya khala fama kana yu'ishukum? Qalat al-aswadani at-tamru wal ma'u illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranu min al-ansar wa kanat lahum manaihu wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayaskina. Demi Allah, wahai ponakanku, kami pernah melihat hilal awal bulan, kemudian hilal awal bulan lagi, 3 kali hilal dalam 2 bulan, sementara di rumah Rasulullah SAW tidak ada api yang dinyalakan. Saya bertanya, wahai bibi, kalau begitu makanan apa yang menghidupi kalian? Dia menjawab, 2 yang hitam, yaitu kurma dan air. Hanya saja Rasulullah SAW memiliki tetangga-tetangga dari kaum Ansar, mereka memiliki manihah. Ya. Manaih di sini jamaknya, manihah atau manaih itu artinya adalah kambing, ada putut nomor 438, kambing atau unta yang dipinjamkan oleh pemiliknya kepada orang lain agar diminum susunya kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Jadi ada dulu orang-orang sengaja beli kambing, beli unta yang betina yang punya susu banyak, lalu dia berikan kepada keluarga-keluarga tertentu yang dia ingin supaya mereka mengkonsumsi susunya, memerah sendiri, lalu kemudian dikembalikan lagi kepada mereka kambing atau unta tersebut. Itu disilakan dengan manaih atau maniha. Mereka, orang-orang yang punya maniha itu, yang dipinjamkan unta sama kambing yang punya susu, mengirimkan air susunya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memberi minum kepada kami. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan tentang salah satu keadaan yang mereka atau beliau pernah lewati bersama Nabi SAW. Beliau menggambarkan kepada Urwah bin Zubair adalah ponakan beliau. Diambil dari potongan, ya wallahi ya bna ukhti, wahai anak saudari perempuanku. Kenapa dia katakan ini? Karena Urwah, ya, anak Zubair bin Awam, salah satu yang jamin masuk surga. Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, menikah dengan, ya, saudari Aisyah. Ya. Dan ini Asma binti Abi Bakar, ya, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu ajma'in, itu ibu daripada Urwah. Makanya dia mengatakan, demi Allah, wahai anak saudariku untuk ponakanku. Karena memang ibunya Urwah adalah saudari Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini pelajaran pertama bisa diambil adalah bagaimana Urwah adalah ponakan Aisyah dan Aisyah menceritakan kepadanya tentang kondisi rumah. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana Aisyah menggambarkan salah satu kondisi. Beliau mengatakan pernah kami lihat hilal. Hilal itu maksudnya awal bulan. Kemudian tiba hilal bulan depannya. Kemudian tiba hilal sampai 3 hilal. Ya. Artinya 3 kali melihat bulan. Ya. Dalam 2 bulan. Ya. Maksudnya di sini adalah
Bulan pertama, bulan kedua. Pas masuk bulan ketiga, hilal yang ketiga itu dalam 2 bulan ini berturut-turut. Fi syahra ini tidak ada satu rumah Nabi pun yang ada api dinyalakan. Maksudnya tidak masak gitu ya. Tidak masak. Nah ini menggambarkan teman-teman sekalian, bukan keadaan Nabi SAW kondisinya miskin, susah. Bukan itu dimaksud di sini. Tapi bisa kita ambil makna positifnya, yaitu bagaimana Nabi SAW menerapi keluarganya, memakan apa yang ada. Ya, tidak berlebihan. Yang ada pada saat itu dijelaskan oleh Aisyah sini, waktu ditanya oleh ponakannya, Fama syukum, apa yang membuat kalian bisa hidup? Beliau mengatakan aswadan. Ya. Maksudnya 2 makanan, ya, yaitu kurma dan air. Nah ini teman-teman sekalian, di masa era kita sekarang ada penelitian yang luar biasa itu, bagaimana air itu memang sangat sehat dan dibutuhkan oleh manusia, dan juga kurma. Kurma ini banyak sekali hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kurma itu makanan yang mengenyangkan. Ya, air juga bisa posisi itu kalau dia air zam-zam ya. Karena dikatakan juga dalam hadis air itu, ya air zam-zam itu makanan dan minuman sekaligus. Sampai pernah ada sahabat ya, Abi Dzar Al-Ghifari tinggal di Mekah waktu pertama mencari informasi tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Sampai kalau tidak salah 40 hari, 1 bulan atau 40 hari, beliau hanya mengkonsumsi air zam-zam saja. Gitu kan? Dan beliau hidup. Ya. Jadi memang air sama kurma ini 2 hal yang sangat sehat. Gitu kan? Bisa orang kalau ingin menerapi kesehatannya segala macam menggunakan terapi ini. Ya. Walaupun secara zahir hadis, Aisyah ini menunjukkan kalau pernah di rumah kami tidak masak sama sekali. Ya, bisa difahami juga bahwasanya memang pada saat itu tidak ada makanan. Yang ada cuma air sama kurma dan kami minum itu terus. Tapi kalau kita ingin melihat makna positifnya, yang lebih positif daripada itu adalah bagaimana Nabi SAW mengajarkan keluarganya agar makan yang ada. Yang paling mudah dijangkau adalah air dan kurma. Ya. Dan adanya pembatasan dikatakan fi syahraini dalam 2 bulan artinya bukan terus-menerus seperti itu. Tetapi ya, di bulan ketiga, bulan keempatnya ada makanan. Terbukti Nabi SAW pernah disajikan oleh orang-orang Ansar yang makan tadi, disembelikan seekor kambing ya. Pada saat makan bersama Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma yang sudah kami jelaskan tadi di sesi awal pengajian kita ini. Jadi pelajaran kedua dari hadis adalah bagaimana ya, manfaat daripada kurma dan air ini sangat besar dalam kehidupan kita. Dan kita tahu apalagi kalau kurma ajwa yang kalau dikonsumsi 7 butir dalam sehari maka akan memenuhi menyelamatkan kita dari sihir dan racun gitu kan. Dan ada Dr. Daim, salah satu dokter yang di Mesir sekarang hidup, dan beliau selalu mempertemukan alam medis ini dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Salah satu cuplikan yang pernah saya nonton, kalau Anda ngerti bahasa Arab Anda bisa ketik Abdul Daim ya. Beliau dokter yang sering menyampaikan penelitiannya dan secara sangat ilmiah. Beliau mengatakan sudah ada penelitian bahwasanya 1 butir kurma ya, kalau dikonsumsi itu bisa memenuhi sekitar 7% dari kebutuhan nutrisi kita pada hari itu. Artinya kalau kita konsumsi 7 butir ya, dalam sehari itu berarti sekitar 49% sebenarnya sudah terpenuhi atau hampir 50% terpenuhi kebutuhan kita. Tinggal kita isi dengan sedikit yang lainnya. Berarti menandakan kurma itu sangat luar biasa dari sisi manfaatnya. Ya. Ini kalau saya tidak salah begitu penyampainya beliau yang sampaikan ya. Yang jelas teman-teman sekalian ini penyampaian tentang masalah manfaat daripada kurma dan juga air putih ya, karena itulah yang dipakai hidup oleh Nabi SAW. Selain memang ini yang paling mudah dijangkau pada saat itu, air putih memang semua orang bisa dapatkan, dan juga kurma itu melimpah sekali di kota Madinah. Jadi saking banyaknya kurma sampai-sampai ya satu-satunya mungkin pada saat itu di Jazirah Arab yang memberikan unta mereka pun makan kurma itu adalah masyarakat Madinah. Kalau Anda ikutin bagaimana Abu Sufyan sampai mengetahui pada saat pasukan muslimin sudah tiba di wilayah Badr, itu karena mereka melihat ada kotoran unta yang di dalamnya ada biji-biji kurma. Akhirnya di situ dia tahu, dia mengatakan dalam buku-buku sejarah tidak ada yang memberikan tidak ada yang memberikan unta mereka makan kurma, karena kurma itu dianggap di kota-kota lain yang jarang memiliki pohon kurma ataupun ada memiliki tapi tidak banyak hasilnya seperti kota Madinah, mereka tidak memberikan kepada hewan-hewan mereka. Mereka makan untuk manusia gitu. Tapi di masyarakat Madinah memberikan sampai ke unta-unta mereka. Akhirnya Abu Sufyan mengetahui kalau ini adalah kotoran untanya muslimin yang dari Madinah. Karena ada biji
kurma di situ. Jadi seperti itu keadaannya, kondisi Madinah pada saat itu kurma sangat mudah untuk dijangkau ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana ya keutamaan sahabat Ansar yang memang selalu sibuk untuk memberikan kepada Nabi SAW dan para muhajirin makanan dan minuman. Ini tradisi mereka. Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Hasyr itu ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka suka dengan orang hijrah kepada mereka di Madinah, dan juga mereka selalu mendahulukan orang-orang yang datang, pendatang itu, walaupun mereka sebenarnya butuh. Ya, sampai ada di antara orang-orang Ansar yang menghibahkan rumahnya dekat rumah Nabi, dekat masjid Nabi SAW, dan mereka pindah di pinggiran kota Madinah. Ada yang tidak ada satu rumah pun kecuali ada muhajir. Mereka berusaha memperebutkan muhajir tersebut. Muhajirin maksudnya orang hijrah dari Mekah ya, agar mereka mendapatkan keberkahan, memberikan makan dan minum gitu kan. Sampai ada muhajir kalau sudah mampu mereka mau keluar dari dari rumah orang-orang Ansar merasa sedih ya, karena mereka berharap agar jangan keluar gitu walaupun sudah mampu, karena inginnya mereka mendapatkan pahala. Dan salah satu hal yang sering dilakukan oleh orang-orang Ansar, mereka membawakan makanan dan minuman kepada Nabi SAW. Yang paling sering disebutkan itu Sa'ad bin Abu Wadah radhiyallahu anhu. Sering kali beliau mengirimkan makanan baik untuk Nabi SAW dan juga untuk orang-orang yang ada di Suffa. Suffa itu lokasi yang ada di belakang rumah Nabi SAW, bisa menampung sekitar 300 orang, para penuntut ilmu dari kalangan orang-orang miskin, sahabat ridwanullahi alaihim. Ya. Dan dari sini juga kita lihat ada satu pelajaran tambahan, mungkin kita katakan yang keempat, tadi saya katakan 3, tapi ini yang keempat, bahwasanya dalam syariat kita dibolehkan, dan ini termasuk sedekah yang baik, yaitu seseorang meminjamkan ya, hewan unta atau sapi ya, kalau unta atau kambing di sini dalam hadis, tapi mungkin di Indonesia bisa sapi gitu, yang memiliki susu yang banyak, lalu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu ataupun orang mampu, dia bersedekah dengan susunya. Apakah kalau dalam hadis ini kan dipinjamkan hewan tersebut ya, kemudian mereka perah sendiri kapan mereka butuh. Kalau sudah habis embingnya, sudah habis kantong susunya itu, maka dikembalikan kepada pemilik hewan, lalu mereka memberikan lagi makan ya, sampai berisi lagi susunya, baru dipinjamkan lagi, seperti itulah. Walaupun di zaman sekarang bisa lebih simpel, maksudnya kita bisa lebih memerah sendiri, dan kita kita langsung berikan susu segar yang sudah di paket atau di packaging dengan bagus ya, yang kita tinggal sedekahkan. Ini termasuk sedekah yang baik, sedekah minuman, air, susu, kurma ya. Ini yang dicontohkan dalam hadis ini gitu. Itu yang dikeluarkan oleh orang-orang Ansar yang diberikan kepada Nabi SAW. Dan subhanallah, saya pada saat baca riwayat ini, saya sempat terenyuh dan mengatakan betapa mulianya sahabat Ansar ini ya, sampai dia bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan susu ke dalam perut Nabi SAW dan para ummahatil mukminin. Andai saja Allah berikan kesempatan kita seperti itu, kita akan lakukan. Semoga Allah ikhlaskan dia dan kita bisa mendapatkan pahalanya. Kita memberikan makan dan minum kepada seorang alim ulama saja yang ahli ibadah sudah sangat menyenangkan hati kita. Bagaimana dengan memberikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan ummahatil mukminin ridwanullahi alaihinna. Ini Allahu Akbar ya, sebuah karunia yang besar Allah SWT kepada orang-orang ini yang sudah Allah pilih. Tapi kita bisa meraih pahala yang sama dengan niat kita. Karena innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Dan kata Nabi SAW, tadi sudah kita jelaskan hadisnya, kalau ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dengan ilmu dan hartanya, lalu diikuti dengan orang ya yang ya niatnya kalau diberikan kesempatan akan melakukan hal sama, maka dia akan dapat pahala yang sama. Maka semoga saja insya Allah kita bisa ya mendapatkan karunia tersebut ya. Baik, hadis nomor 498 dalam bab ini berbunyi dari Abu Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyatun fada'awhu fa'aba an ya'kul wa qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba' min khubzis syair. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa Abu Hurairah melintasi sekelompok orang yang sedang memanggang kambing guling. Maka mereka mengundangnya, tetapi dia tidak mau makan, dan dia berkata, Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini dan beliau belum pernah kenyang dari roti gandum. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari.
Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita bagaimana sikap seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan karena menolak undangan, karena menjawab undangan bagian daripada kewajiban, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, salah satu hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, kalau diundang dia menjawabnya. Tapi di sini kita ambil poin positifnya. Maksudnya, pahamilah dengan cara positif. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bukan mustahil pada saat itu dalam kondisi kenyang, dan beliau bukan menolak undangan, hanya saja beliau ingin menitipkan pesan. Karena orang-orang ini terlihat lagi makan enak, gitu kan? Maka beliau ingin menitipkan pesan. Dan ini sering Abu Hurairah kerjakan. Nanti akan kami berikan contoh yang lain ya. Beliau radhiyallahu anhu lalu mengatakan, saya tidak ikut makan karena setahu saya Rasulullah SAW tidak meninggal dunia sampai meninggal dunia tidak pernah sampai kenyang ya memakan roti gandum. Dan sudah kita jelaskan tadi ya, artinya tidak sampai kenyang yang membuat tidak bisa lagi beribadah segala macam. Tapi kalau makan sampai merasa cukup, artinya juga makna kenyang yang awal gitu ya, maka tidak ada masalah ya. Jadi di sini makna hadis ini bukan berarti Abu Hurairah tidak makan daging. Bukan berarti Abu Hurairah anhu menolak undangan. Tidak. Tapi maknanya adalah beliau ingin memberikan pelajaran. Ini mirip dengan contoh, seingat saya riwayat ini pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin memberikan nasihat kepada orang-orang di pasar gitu. Di kota Madinah sepeninggal Nabi SAW. Beliau pun masuk ke dalam pasar lalu beliau teriak dari pintu gerbangnya pasar itu sambil mengatakan, wahai penduduk pasar ini, sungguh kalian sudah telat gitu, atau kalian terlambat. Warisan Nabi SAW sedang dibagi-bagi, kalian masih di sini. Maka orang-orang pada kumpul semua. Mereka tahu ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, paling banyak menukil hadis dari kalangan kaum laki-laki. Maka mereka mengatakan, di mana dibagi-bagi warisan Nabi SAW? Di benak para pedagang di pasar ini, pedang, perisai, apalah ya yang ditinggalkan Nabi SAW. Maka kata Abu Hurairah, di masjid beliau. Maka orang-orang pasar pun pada pergi ke masjid dan Abu Hurairah menjaga pasar itu. Tetap tinggal di situ gitu. Sampai akhirnya mereka kembali, lalu Abu Hurairah bertanya, apa yang kalian dapatkan? Mereka bilang, kami tidak temukan seperti apa yang Anda ceritakan, wahai Abu Hurairah. Tidak ada warisan yang dibagikan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat? Mereka bilang, kami lihat ada orang yang sedang sholat. Ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Ada orang yang sedang saling menasihati, menuntut ilmu. Ada orang yang lagi berzikir. Ya. Maksudnya ibadah-ibadah yang sedang dikerjakan. Kata Abu Hurairah, celaka kalian kalau kalian tidak fahami. Itulah warisan Nabi SAW yang saya ingin sampaikan. Jadi beliau ingin menyampaikan pesan dengan menunggangi momen yang tepat ya, sehingga pesan itu sampai gitu. Jadi saya ingin titik beratkan di hadis ini, jangan difahami Abu Hurairah menolak nih undangan. Bagaimana memahami antara hadis Nabi SAW kewajiban muslim menjawab undangan muslim yang lain dengan sikap Abu Hurairah ini? Nah di sini kita jawab ya, bahwasanya memang beliau lakukan ini karena ingin memberikan pembelajaran. Dan bukan mustahil saat itu beliau sudah kenyang. Sehingga beliau menitipkan pesan hadis ini tentunya. Selanjutnya hadis nomor 499 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, lam ya'kulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mat wa ma akala khubsan muraqqaqan hatta mat. Nabi SAW belum pernah makan di atas meja makan hingga beliau meninggal, dan beliau belum pernah makan roti halus sampai beliau wafat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dalam riwayat Bukhari yang lain, wala ra'a syatan samitan bi'ainihi qat. Dan beliau belum pernah melihat kambing guling dengan mata beliau sama sekali. Di sini ada putusan nomor 439, as-samit, yaitu kambing yang dihilangkan bulu-bulunya dengan air panas, kemudian dipanggang dengan kulitnya. Ini adalah kebiasaan orang-orang kaya. Riwayat ini 499 menjelaskan informasi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Pembantu Nabi SAW. Beliau 10 tahun bekerja menjadi pembantu Nabi SAW dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun tentunya, sampai Nabi SAW wafat ya. Beliau menggambarkan bahwasanya Nabi SAW belum pernah makan di atas meja makan hingga beliau meninggal. Karena memang Nabi SAW tidak menggunakan meja makan ya. Dan ini sampai saat ini sudah menjadi tradisi orang-orang Arab tidak makan di atas meja makan. Ya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Kebanyakan mereka memang makan melantai. Ya. Jadi Nabi SAW tidak pernah makan di atas meja makan, karena memang bukan tradisi beliau makan di atas meja makan. Ya. Dan juga beliau belum pernah makan roti halus sampai beliau wafat. Ya. Yang dimaksud sini adalah roti yang lembut. Ya. Allahu a'lam maknanya seperti apa, tapi yang jelas di sini Anas bin Malik ini menggambarkan
bagaimana kehidupan Nabi SAW yang sederhana gitu. Dan makna riwayat yang kedua, bahwasanya Nabi SAW belum pernah melihat kambing guling dengan mata beliau sama sekali. Ini bukan mustahil, maknanya adalah prosesinya. Ya. Prosesi kambing yang sedang dibakar atau guling itu, yang biasanya di acara orang-orang kaya, sambil mereka ngobrol, sambil dibakar gitu. Ya. Tapi ini bukan maknanya Nabi SAW tidak pernah makan kambing. Karena banyak riwayat yang menjelaskan, kalau makanan kesukaan Nabi SAW adalah bagian paha depan kambing. Dan pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk bertemu dengan Nabi SAW sementara beliau sedang memegang tulang paha kambing sambil menggigit dagingnya. Dan banyak riwayat yang menjelaskan para sahabat juga mengkonsumsi itu tentunya. Makna daripada apa yang kita sampaikan adalah bagaimana Anas bin Malik ingin memberikan pembelajaran kepada kita tentang sederhananya hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana memang beliau tidak menggunakan meja makan. Pertanyaannya, apakah orang tidak boleh menggunakan meja makan? Tentu boleh saja. Ya, tapi ini pola yang dipilih oleh Nabi SAW dan tradisi yang ada pada saat itu, memang orang tidak menggunakan meja makan gitu ya. Kemudian juga di sini boleh orang makan roti yang ada atau makanan yang ada gitu. Tidak perlu secara khusus dia tidak mau makan hanya karena sedikit mengeras misalnya ya, sehingga dibuang. Enggak, dia konsumsi selama masih bisa dikonsumsi. Ini bagian daripada syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga di riwayat Bukhari yang kedua, Nabi SAW tidak pernah lihat dengan mata kepala, artinya sebagaimana dijelaskan dalam footnote tadi, ya kebiasaan orang-orang kaya sambil ngobrol, sambil nunggu dipanggang, diselesaikan panggangan tersebut gitu. Tapi Nabi SAW makan, kalau diundang beliau datang. Jadi kan, banyak riwayat menjelaskan Nabi SAW datang di acara walimah urus dan makan. Tadi riwayat yang kita sebutkan, riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah datang ke rumah seorang Ansar dalam kondisi beliau lapar dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau makan kambing yang baru disembelih, gitu kan, bersama Abu Bakar dan Umar sampai beliau merasa kenyang gitu, dan beliau mengatakan sungguh ini nikmat akan Allah tanyakan nanti pada hari kiamat. Jadi ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW makan. Di sini masukkan adalah beliau tidak pernah duduk khusus nunggu makanan itu dimasak ya untuk berpesta-pesta, itu tidak pernah Nabi SAW lakukan. Yang terakhir, hadis nomor 500 yang kita bahas pada kesempatan ini insyaallah, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, Bashir sahabat. Beliau berkata, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqli ma yamla'u bihi batnah. Sungguh saya telah melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mendapatkan kurma yang paling jelek sekalipun guna mengisi perutnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ad-daqal artinya adalah kurma yang kualitasnya jelek ya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ingin menggambarkan salah satu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita katakan dari awal ini bukan keadaan Nabi SAW seterusnya, karena banyak riwayat beliau suka sekali makan paha kambing daging ya. Beliau juga suka tharid ya, roti yang dipakaikan kuah dengan ada potongan dagingnya. Nabi SAW juga suka yang manis-manis ya. Beliau pernah atau sering kali makan kurma sama semangka sambil mengatakan dinginnya ini tunjuk semangka diimbangi dengan panasnya ini tunjuklah kurma, dan panasnya ini kurma diimbangi dengan dinginnya semangka ini. Jadi Nabi SAW memiliki variasi makanan, tapi Nu'man bin Bashir ingin menggambarkan salah satu keadaan baginda Nabi SAW yang menunjukkan tentang bagaimana pembelajaran agar seseorang Muslim itu menerima keadaannya di saat ada dia bersyukur dan tidak boleh berlebihan ya. Dan pada saat tidak ada maka dia bersabar dan menikmati apa yang ada, karena dunia ini sebentar dan akan dilalui. Allahu a'lam.